Ya, Bobi Nasution mendapatkan restu dari mertuanya Joko Widodo. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini ada Jokowi efek, ada terah Jokowi di sini melawan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Peta kekuatan politiknya seperti apa di Sumatera Utara ini, Prof? Pertama, kita tahu dua-duanya petahana. Ya. Edi Rahmayadi adalah petahana gubernur, sementara Bobi adalah petahana wali kota Medan. Nah, yang berbeda adalah sentimen atau persepsi terhadap kedua petahana. Persepsi terhadap Bobi, data menunjukkan itu jauh lebih positif sebagai wali kota Medan ketimbang terhadap Edi Rahmayadi. Jadi mengapa survei-survei credible termasuk Kompas TV, Indikator itu menunjukkan Bobi akan mendapatkan perolehan di atas 60%. Itu karena sentimen terhadap Edi Rahmayadi sebagai gubernur itu cenderung kurang positif dibanding Bobi. Itu satu faktor ya. Teorinya namanya rational choice. Jadi kalau misalnya seseorang petahana dipersepsi positif, pengukurannya biasanya melalui konsep approval rating atau sosiotropik, ya, itu tentu akan lebih memudahkan untuk dipilih. Demikian juga sebaliknya. Nah, yang kedua, ini faktor mesin. Jadi kita tahu Bobi itu didukung oleh seluruh kekuatan politik di luar PD Perjuangan. Jadi mesin politiknya itu jumbo. Ya. Kemudian mendapatkan dukungan dari mertuanya yang kita tahu punya dukungan cukup kuat di daerah Toba. Di Toba itu ada mayoritas Batak Toba Kristen, ya. Mulai dari Samosir, Tobasa, kemudian Dairi, kemudian Tapanuli Utara, itu mayoritas mutlak pendukung Pak Jokowi yang kali ini menurut survei-survei itu ya cenderung memilih Bobi. Sementara saat yang sama Pak Jokowi yang lemah di daerah Mandailing Natal, di daerah Melayu, sebelumnya itu basis Pak Prabowo, sekarang juga dukung Bobi karena Bobi adalah politisi Gerindra. Jadi dua kekuatan bersatu melawan petahana yang approval ratingnya rendah. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget kalau misalnya Bobi unggul, itu bukan berita gitu. Beritanya kalau dia kalah gitu kan. Meskipun kalau lihat exit poll sepertinya konsisten dengan data survei pra-pemilu. Berarti artinya mesin partai politik ini punya pengaruh yang begitu signifikan ya dalam pemenangan ini. Pola umumnya adalah personality. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Itu satu. Yang kedua adalah kita personal quality tadi. Yang kedua adalah persepsi terhadap kinerja. Kalau misalnya kinerjanya positif, persepsi itu bisa match dengan fakta, bisa tidak. Tetapi dalam politik, perception much more important than fact. Jadi kalau misalnya persepsinya itu positif, itu akan memudahkan buat siapapun calon yang terasosiasi dengan petahana untuk menang. Nah itu yang saya kira membuat Pak Edi cukup struggling karena persepsi beliau sebagai gubernur Sumatera Utara di periode pertama itu kurang positif. Nah ini jadi isu. Di saat yang sama mesin partainya terbatas, hanya PD Perjuangan. Ini yang membuat Pak Edi Rahmayadi ya itu kesulitan dalam debat pun. Ya kita tahu beberapa data yang berkaitan dengan angka keras itu Pak Edi kurang begitu menguasai. Jadi ini yang menurut saya membuat beliau tidak cukup kompetitif ya. Jadi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur ya, itu tidak kompetitif di antara provinsi-provinsi besar. Dalam pengertian calon gubernurnya sebenarnya udah kita bisa tebak bahkan sebelum pemilu itu dimulai. Menarik, kita akan dalami soal itu Aditya ya. Betul sekali. Baik, ini kita Sumatera Utara. Apakah Mas Dori setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Burhan tadi? Ada beberapa faktor yang menguatkan Bobi Nasution di Sumatera Utara. Ya, saya kira memang apa yang membuat pilkada di Sumut ini menarik karena dari awal prosesnya waktu proses pencalonan dan ada representasi dari kekuasaan ya di waktu itu ya, di mana dalam hal ini misalnya hampir waktu itu pasangan incumbent ya dari Edi Rahmayadi hampir tidak bisa maju kan, meskipun waktu itu masih ada kalkulasi dari PDI Perjuangan misalnya akan mengusung dari mana. Jadi sebenarnya yang membuat magnet elektoral setidaknya dalam persepsi publik cukup kuat di Sumatera Utara karena tadi ada faktor mantu Presiden Jokowi waktu itu. Tetapi kan pelaksanaan pilkada ini kemudian di masa kepresidenan Prabowo Subianto yang baru dilantik misalnya di Oktober kemarin. Dan beberapa hal tadi yang sempat dijelaskan memang
saya kira sebagai representasi incumbent, satu ada wali kota, satu ada gubernur, saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena representasinya dari wali kota ya, di mana misalnya Medan cukup sentral menjadi salah satu kekuatan elektoral di Sumatera Utara. Dan tentu saja kekuatan tadi ada basis partai politik, partai pengusung yang cukup representatif misalnya, tetapi karena ini yang dilawan adalah incumbent gubernur, tentu saja memang faktor evaluasi kinerja atau approval rating itu menjadi salah satu variabel di mana kemudian pemilih kita sedang melakukan evaluasi gitu terhadap kinerja incumbent. Artinya kalau siapapun ya nanti kalau misalnya kurang menguntungkan, tadi kan sedikit disepil meskipun angka persisnya kita tidak tahu, tapi data itu kan sebelum pelaksanaan sebelum masa tenang ya, di mana expose data itu masih bisa dibuka. Artinya kalau tidak ada perubahan yang signifikan, ini sekaligus memberikan gambaran bahwa ya kalau tadi di awal kita bicara soal faktor kekuasaan Presiden Jokowi waktu itu, ternyata kan meskipun tidak ada, setidaknya ya secara formal misalnya sekarang tidak sedang menjabat, tetapi ada koreksi, ada evaluasi dari pemerintah. Ini memang menunjukkan bahwa ya kinerja incumbent yang selama ini bekerja untuk melayani masyarakat Sumatera Utara sedang mendapatkan evaluasi, kira-kira catatan dari pemilih yang ada di sana. Dan ini saya kira cukup fair. Jadi kalau dari awal perhatian kita terhadap Sumut ini dianggap sebagai salah satu pilkada yang seksi, menarik untuk diperhatikan karena ada faktor tadi mantu Presiden Jokowi. Mungkin kalau tidak ada mantu, meskipun secara variabel DPT cukup besar juga di sana ya. Oke, itu tadi kan kita bicara soal bagaimana mesin partai dan juga Jokowi efek di Sumatera Utara. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan, misalnya contoh kita lihat perolehan kursi DPRD di wilayah Sumatera Utara. Ini kan kalau catatan kami berdasarkan hasil KPU nomor 2 itu adalah PDI Perjuangan yang kemudian mengusung Edi Rahmayadi. Ini bagaimana mesin PDI Perjuangan juga bergerak di sana? Jadi kalau saya sebenarnya melihat bahwa jadi pilkada dengan pemilihan legislatif itu berbeda ya. Jadi memang belakangan pasca pemilu 99 memang kekuatan figur ID memang punya kecenderungan lebih besar dominasinya. Tetapi jangan lupa bahwa kontestasi pilek itu adalah kontestasi partai, di mana figur-figur sebagai figur-figur calon legislatif juga punya sokongan. Tapi jangan lupa ini pertarungan partai politik, sehingga mesin partai itu pasti secara aktivasi mesin partai pasti akan sangat kuat. Tapi beda kalau ini pilkada gitu, di mana kekuatan figur ya yang sangat dominan, dan kerap kali kita temukan misalnya di beberapa daerah justru mesin partai politik yang didukung oleh partai yang gemuk misalnya itu tidak justru kemudian juga secara implementatif diikuti oleh dukungan dari konstituen ataupun simpatisan partai-partai tersebut. Bahkan mungkin beberapa pengurus partai misalnya kadang ada yang cenderung ogah gitu kan untuk memberikan dukungan. Nah ini saya kira jadi catatan kita bersama ya soal ketokohan itu dominan ya kalau di pilkada. Itu berlaku di semua daerah atau gimana Mas Pangi? Untuk faktor ketokohan tadi, apakah ini menjadi suntikan elektoral utama untuk di seluruh daerah atau sebetulnya hanya di beberapa daerah battleground saja? Nah, cuma nggak berbeda cuma Jawa Tengah saya lihat ya, bahwa center of kandidat itu tidak menjadi mutlak penting gitu. Karena ada mesin partai, ada partai Edi yang kuat, angkanya 16%. Jadi itu berbeda, bahkan kalau kita uji kemarin Jawa Tengah, itu partai pengusung itu sampai 30% loh. Dibandingkan pengaruh figur yang menjadi preferensi alasan mereka memutuskan calon kepala daerahnya. Jadi ini kan data menarik ya. Meskipun memang tidak semua Jawa Tengah ini, kalau Jawa Tengah ini memang tidak dominan kekuatan figur gitu. Maka mesin partai menjadi partai Edi tadi sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Baik, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri? Nah, Sumatera Utara sebenarnya ini yang akan menarik kan, Sumatera Utara ini kan DPT terbesar di Sumatera, di Pulau Andalas ya, betul. Mas Hadid ya, dan ini menjadi pertaruhan juga. Kenapa Pak Jokowi nggak mengendorse? Apakah betul Pak Jokowi udah yakin Bobi akan menang kan gitu? Kenapa kemudian Pak Jokowi mengendorse Jawa Tengah, kemudian Sumatera Jakarta? Apakah ini karena sengit? Kita juga melihat intensitas itu arahnya kemana. Nah, tetapi memang Sumatera Utara kita banyak juga survei kepala daerah di sana. Memang kecenderungan money politiknya cukup besar. Itu juga akan berpengaruh ya peta. Karena yang kita tanya misalnya yang pernah menerima uang atau sembako atau bantuan pilkada atau pileg sebelumnya itu hampir mencapai 70%. Itu pernah menerima. Nah, kalau kita kejar antara halal dengan haram politik uangnya atau toleransi politik uangnya, itu sudah hampir 70% menghalalkan.
hanya tinggal 30% yang mengharamkan toleransi terhadap politik uang. Itu Sumatera Utara begitu karakter pemilihnya. Nah, artinya apa? Ini kan biasanya dalam kontestasi pilkada, Mbak Gita, Mas Adit, biasanya bicarakan demokrasi sembako, kata orang, demokrasi tarung uang. Bahkan ada kepala daerah ngeluh, saya bukan kalah di kapasitas, bukan saya kalah dalam kinerja atau pengalaman, tapi saya kalah pada dalam konteks volume uang, artinya tarung uang saya nggak kuat gitu. Ada yang begitu. Tapi di Sumatera Utara kalau kita membicarakan peta kekuatan politik dan strategi elektoral di antara kedua pasangan calon gubernur ini seperti apa? Mas Panggi ini kan menarik juga ya. Hari ini kan hujan ya. Itu nggak tahu juga pengaruh dari cuaca ini kan. Partisipasi masyarakat untuk turun. Kan ini dianggap pemilih loyal. Kalau Prof Burhan bilang kan kalau pemilih PKS ini bisa dia jihad kan. Jadi datang ke sana gitu. Tapi belum tentu pemilih-pemilih lain gimana. Nah itu kan juga akan selain tadi faktor food buying tadi termasuk cuaca dan endorse. Kalau endorse kan enggak, cuma memang mesin partai. Oke, nah tadi ini kita bicara soal Sumatera Utara. Kita membicarakan bagaimana proses mesin partai politik dan juga ketokohan ini bekerja dalam memberikan suntikan elektoral. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Panggi, kita mungkin dari Sumatera Utara bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Kita menuju ke Prof Burhan. Prof Burhan begini, kalau tadi Mas Panggi menyampaikan di beberapa daerah, khususnya di pilkada, ini kan yang punya peran signifikan untuk memberikan suntikan elektoral adalah ketokohan. Tapi beda dengan di Jawa Tengah ya. Ini mesin partai bergerak cukup tinggi sekali. Dengan tadi Prof Burhan menyampaikan Ketua Umum Partai Politik PDI Perjuangan Megawati tidak turun gunung, ini sebagai sebuah strategi politik untuk menaikkan elektoral. Apakah bisa diartikan bahwa PDI Perjuangan basis suara di Jawa Tengah menjadi kandang banteng masih bisa dipertahankan di pilkada ini, Prof? Gini ya Vita, yang memilih PDI Perjuangan pemilu 2024 itu memang paling tinggi, tetapi hanya 27%. Jadi hanya plurality aja menangnya, tidak mencapai 50% per satu. Artinya 70 berapa itu? 73% itu memilih partai lain. Nah, dan itu yang menjelaskan mengapa dalam Pilpres 2024 kemarin, meskipun PDI Perjuangan unggul di Jawa Tengah dan ini adalah kandang banteng, tapi capres yang diusung kalah. Betul. Karena tadi faktor utamanya dalam pemilu langsung adalah personal, ketokohan, individu yang dijual. Ya, jadi itu yang menurut saya harus jadi catatan buat PDI Perjuangan, karena bagaimanapun faktor tokoh yang dijual itu harus mampu menarik pendukung di luar dari kandang banteng, karena hanya 27% tadi. Dan jangan lupa wakilnya Pak Andika juga kader PDI Perjuangan. Nah ini agak beda dengan Pak Lutfi, dia memilih figur dari tokoh NU, mantan wakil gubernur, terpilih sebagai anggota DPD dengan suara terbesar, putra dari almarhumullah Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi sebenarnya akan jauh lebih positif kalau PDI Perjuangan mengambil segmen pemilih santri. Karena di Jawa Tengah, Vita, itu pemilih NU besar sekali. Nah kalau misalnya tidak terwakili, entah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, itu bisa jadi constraint buat PDI Perjuangan untuk mencari basis di luar dari perjuangan. Supaya dapat 50% persatu. Bukan hanya dari basis kandang banteng, tapi juga dari basis santri. Bisa mempertahankan nggak tuh PDI Perjuangan sebagai basis kandang banteng? Singkat, Prof Burhan. Nah, kalau dari survei saya sebelum pemilu, memang Lutfi yang unggul. Meskipun saya punya angka exit poll-nya, tapi kan saya nggak boleh merilis. Ya, tetapi survei pra pemilu saya udah unggul signifikan Lutfi, selisih 7%. Tapi trennya naik. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya? Orang boleh suka tidak suka, tapi faktor Jokowi masih matters di Jawa Tengah. Mungkin tuah Pak Jokowi di Jakarta tidak sekuat di Jawa Tengah, tetapi orang suka tidak suka itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Pak Lutfi tuah Pak Jokowi di Jawa Tengah di kandang banteng. Nanti kita bahas, Mas Luri, usai jeda. Tetaplah di Rakyat Memilih Pilkada Serentak 2024.